Ini dari dulu saya sudah sering diundang nih kali Pak Santoso nih. Sudah janjian kali Bu Yanti dan juga teman-teman 44S. Dari tadi kami batin Mbak, 44S ini apa gitu. Kebetulan nomor rumah saya yang di Lamongan itu juga 44, jadi ada ikatan batin. Ini selanjutnya ada rekan-rekan dari pengurus BUM Desa yang luar biasa, yang sudah menyempatkan waktu, tenaga dan pikirannya ke sini, ngaten nggih. Kemudian ada pendamping, ini juga bagian dari kami, dan spesial untuk Mbak Dewi diundang khusus nih kali Mas Zen nggih, Kang Zen. Mbak Dewi ini rekan lama. Jadi saya tuh sering kalau dinas PMD kepanggil rekan-rekan lama karena sering nongkrong di DPRD gitu. Seneng rasanya kayak reuni ngaten nggih. Luar biasa. Matur suwun Mbak Dewi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa, tanggal 31 di penghujung bulan ini ya. Di penghujung bulan Mei tahun 2022 kita semua masih diberikan nikmat sehat luar biasa gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, luar biasa kita bisa mentas ya saking pandemi COVID-19. Tentunya ini hal yang luar biasa menuju endemi, tapi walau demikian kita harus tetap waspada. Kedua kalinya kami matur suwun sangat Kang Zen sudah diundang. Tadi sebelum kesini kami mohon izin kepada Bapak Kepala Dinas PMD Kabupaten Bojonegoro, walaupun undangannya tidak ada yang tertulis secara resmi ngaten nggih, tapi kami tetap mohon izin karena undangannya di jam kerja. Jam 15 niku tasih jam kerja, mboten di luar jam kerja nggih. Walaupun kata Mbak Dewi niki kok molor nggih mboten dimulai-mulai ngaten. Ndak apa-apa ya Mbak Dewi ya. Jadi dan beliau walau Kang Zen tidak mengundang tapi tetap dalam maturi ngaten Bapak mboten berkenan hadir niki diundang loh kali Pak Santoso rekan jenengan. Bapak ini kalau cerita tentang Pak Santoso itu wah menggebu-gebu, katanya rekan seperjuangan di Ngasem ngaten nggih ketika Bapak menjabat sebagai camat Ngasem. Jadi sebelum tentang Pak Santoso secara langsung saya sudah banyak dengar heroiknya Pak Santoso di dalam ikut kontribusinya bagaimana mengangkat pertumbuhan perekonomian di Desa Bandung Rejo khususnya. Karena seperti Kang Zen bilang tadi, jenengan menjadi figur percontohan sosok pengusaha yang luar biasa, tidak hanya satu bidang usaha yang ditangani tapi berbagai bidang. Nyon sewu hari ini sifatnya sharing nih. Diskusi ngaten nggih. Bicara masalah BUM Desa ini tidak hanya di Bojonegoro yang booming, tapi ini menjadi wacana nasional karena memang programnya dari Kementerian Desa dan PDTT RI, dan ini menjadi salah satu strategi nasional bagaimana desa saat ini tidak hanya sebagai objek pembangunan ngaten nggih Pak San nggih, tapi menjadi subjeknya pembangunan. Nah, alhamdulillahnya dengan adanya program ini beberapa sudah di breakdown baik provinsi maupun dari Kabupaten Bojonegoro. Salah satunya adalah menjadi salah satu program 17 program prioritas dari Bupati Bojonegoro, yaitu penguatan dan pengembangan BUM Desa. Nah, ketika saya dulu itu hadir di Dinas PMD, sebenarnya sama pertanyaannya dengan jenengan mungkin di benak jenengan. BUM Desa ini perkembangannya piye toh? Ngaten nggih. Saya sampai saat itu yang saya lakukan, karena sebelumnya saya 13 tahun di Setwan Pak, ngurusi ngemong DPRD, anggota Dewan yang terhormat, harus langsung menangani masyarakat langsung. Jadi ini sangat menyenangkan, menjadi tantangan, dan salah satu PR-nya adalah BUM Desa. Oleh karena itu saya harus cepat belajar menyesuaikan diri. Makanya mungkin dibanding jenengan pelaku langsung BUM Desa, itu saya tidak punya arti apa-apa ngaten nggih. Apalagi Kang Zen ini sudah pelaku lama, tetapi ini menjadi semangat bagi kami saat itu
yang saya lakukan adalah melakukan pemetaan BUMDesa. Karena apa? Konon katanya, ini Mbak Yanti lagi, Bu Yanti sing ceria sekali di RUD, bahwa di tahun 2006 itu semua desa, 419 desa ini sudah punya BUMDesa dengan adanya DPDK. Sudah menjadi ini pelaku semua di 2006. Oh dere, ini berarti wajah-wajah baru ya. Mungkin Kang Zen ini. Baru 2006 itu baru Celangabu Sumengko itu di Bojonegoro. Jadi di situ memang sifatnya top down ya. Mau nggak mau harus mendirikan BUMDesa dengan adanya dana 2,5 juta kalau nggak salah itu. Ngaten nggih Bu Yanti. Nah, 419 desa sudah punya BUMDes semua. Ya. Nah, kemudian di pertumbuhannya, di perkembangannya, progresnya, terus Bu Yanti niku nggih enten yang tumbuh, ada yang maju gitu, ada yang berkembang, ada yang mati suri gitu. Mati suri ini belum mati mbek surenan tapi ya gak ngerti ya. Nah, untuk itu menjadi titik nol ketika kami bertugas. Untungnya ini sangat bersinergi dengan programnya Kabupaten Bojonegoro ngaten. Nah, jadi kalau wajah yang dahulu dibandingkan wajah sekarang itu sudah sangat-sangat jauh perkembangannya. Ketika saya hadir di situ, hasil pemetaan di 2019 adalah 289 BUMDesa ya Bu Yanti ya. Kemudian dibantu teman-teman pendamping mulai beranjak menjadi 300 sekian, kemudian di 2020 menjadi 393 dan alhamdulillahnya saat ini sudah naik menjadi 400 ngoten nggih. Nah, jadi seneng toh nggih. PR-nya hanya menjadi 19 ya. 19 desa. Tapi ternyata tidak semudah itu nih. Dari yang menggugah BUMDesa yang sudah mati suri menjadi 400 yang mulai bergeliat ngaten nggih. Ternyata PR-nya ada lagi, muncul lagi. Namanya perkembangan regulasi ngaten nggih. Jadi BUMDesa ini dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja sudah mulai naik kelas. Konon katanya memang dirancang bahwa pertumbuhan BUMDesa yang dulunya hanya dianggap sudahlah ini asetnya desa, ngaten nggih. Jadi pengurusnya ini punya istilahnya punya presiden kalau mau nggak mau ini miliknya desa ya dilakoni apa anane ngaten nggih. Ternyata itu tidak cukup. Saat ini BUMDesa dituntut untuk bisa menjadi profesional selayaknya perusahaan ngaten nggih. Untuk itulah menjadi PR-nya setelah munculnya PP 11 dan juga peraturan Kemendesa nomor 3 tahun 2021 semuanya harus mendaftarkan nama ke Kemendes dan juga Badan Hukum ke Kemenkumham. Untuk itulah Pak San, ketika jenengan hari ini kempal itu menjadi gayung bersambut ngaten nggih, bahwa sebenarnya kami sudah menyiapkan dan ini menjadi amanahnya dari Provinsi Jawa Timur bahwa kita perlu membentuk forum BUMDesa Kabupaten Bojonegoro. Nah, ini mungkin hari ini bisa jadi semangat tersendiri ngaten cikal bakal bahwa kita sebentar lagi akan membentuk forum. Kita mau makan ini cerita kemarin sampai ada kegiatan dari ada foto saya di share dulu karena sebenarnya dari Pak Ketua kita ngomong mau japri ini juga tidak enak. Kita belum pernah ketemu, belum pernah kenal, foto saya nanti nggak cuma tambah enak. Kang Sen kemarin sempat foto dimasukin kan, ya wis lah japri kita nih itu lah. Kita undang biar kenal gitu. Nah, kenapa? Karena kegiatan kegiatan pelatihan kemarin kita nggak bisa teman-teman, jadi mohon maaf untuk kegiatan yang beberapa hari sifatnya kita nggak bisa ikuti karena ada kegiatan-kegiatan yang memang nggak bisa ditinggalkan. Kita ada beberapa usaha yang memang harus kita awasi, jadi kita mewakilkan Mbak Han.
Jadi sore ini ketemu, perkenalan, salam kenal. Nama saya Santoso, teman-teman ya. Makanya kemarin Pak Ketua tak sampaikan tak takdir ya. Apa nih jadi? Insya Allah. Jadi awalnya kemarin Pak kita diskusi dengan Kansen itu, maksudnya ngomong kosong lah, bahasa hubungan dengan BUMDes. Kalau bisa BUMDes juga orang sorry belajar. Jadi saya sampai dulu. Jadi gini Bu Evi, jadi kemarin kita sempat diskusi ngobrol-ngobrol BUMDes ini kalau cuma mikirnya di desa saja itu sulit untuk berkembang. Nah, kami harap ini dengan ada diskusi ini, apalagi dengan hadir, minta difasilitasi dari pemerintah daerah, fasilitasi kalau bisa ada dukungan. Jadi tentunya jadi disampaikan tadi bahwa di Bojonegoro itu adalah penghasil padi, insya Allah nomor 3 di Jawa Timur. Nah, kita tidak perlu meniru yang sudah berhasil ini, itu pun belum tentu berhasil. Jadi apa yang diekspos di media semua itu kenyataannya secara cash flow di dalam kita nggak tahu, apakah sebagus itu kita nggak tahu lah. Mana kemarin kita punya pikiran bagaimana kalau kita mengembangkan atau mengelola potensi daerah Bojonegoro yang ada. Nah mungkin dari pemerintah daerah itu suatu misal ini mengarahkan dari untuk Bojonegoro pegawai negeri harus memakai berasnya yang produk BUMDes, ya kan? Contoh misal kayak gitu, otomatis yang warga-warga masyarakat biasa seperti Bu Yanti aja atau Bu Evi pakai merek ini, contoh misal, otomatis yang warga-warga yang lain pun akan ikut gitu. Nah, bicara kualitas, insya Allah nggak usah khawatir Bu. Jadi ini kita nggak ada unsur untuk ya, kalau memang itu terjadi nanti ada kerjasama bisnis itu alhamdulillah. Tapi memang kita pengennya itu maju bareng-bareng Bu. Dan untuk kualitas kita insya Allah ada untuk teknologi. Jadi pembuatan beras di kita untuk bersaing kualitas beras sebagus apa di Indonesia kita bisa. Karena teknologi kita sudah kemarin juga nyiapin teknologi yang ada saat ini tercanggih, insya Allah kita sudah siapin. Jadi mulai proses awal pengeringan kita sudah siapkan, dan proses untuk proses dari gabah ke beras insya Allah juga sudah siap. Nah, untuk meyakinkan dari PMD yang PMD itu ya, itu monggo bisa survei ke lokasi biar itu yakin bahwa kualitas beras ini benar-benar mampu untuk bersaing. Nah, maksud saya teman-teman BUMDes itu nanti kembali ke beras. Nah, maksud saya nanti dari teman-teman BUMDes ya kan, suatu misal kalau memang itu ada kerjasama, suatu misal itu nanti gabahnya itu nanti bisa ngambil, tapi kan di kita coba bisa ngampuk lah. Gabahnya kita beli, ya kan? Berasnya nanti kita jual bareng-bareng. Sama nggak usah mikir bagaimana dan sebagainya. Nanti kalau sama siapin merek aja, merek sama juga enggak. Sama bukan untuk menjadi paket itu enggak. Sama juga BUMDes itu nanti bikin merek. BUMDes ini mereknya apa, dan setelah itu nanti bagian Bu Evi, Bu Yanti nanti yang harus bagian promosi. Berarti mohon maaf Pak, berarti yang ditampung itu berasnya apa gabahnya? Jadi ini cerita kita bicara peluang, ya pokoknya mau diambil mana. Cuma kalau bicara gabah itu sulit, sangat untuk belajar. Kecuali memang sudah ada pengalaman pengalaman di jual beli gabah itu mudah. Tapi di sawah itu sulit, karena itu akan dicek. Kita punya standar. Tapi kalau itu nanti di beras, ya kan, sampai tinggal siapin merek, kita packing kan, kita bantu packing, ya kan, kita siapin bahan standarnya kayak apa. Ini wes itu ya dengan yang punya hal itu. Soalnya di desa itu kalau ini kan ketika di musim panen ya, itu pasti harga anjlok. Lah makanya itu. Keluhan dari petani itu kan bagaimana harga gabah itu nggak anjlok. Itu sulit, jadi sulit. Sebenarnya itu kita nggak mampu untuk berharga apa itu sulit. Kalau pengen sampai niku mau meningkatkan pendapatan, yo ojo ditambah gabah. Karena nilai jual gabahnya itu nggak mampu Bu. Sekarang rokok aja satu bungkus berapa? Air minum aja satu bungkus berapa?
Sama bayang air minum itu cuma kalau di apa gelas ini 2 gelas nggak ada, itu 5.000, masih mahalan air minum. Sebenarnya secara logika itu nggak masuk akal, tapi kondisinya kayak gitu. Makanya tanah kita itu yang banyak kita tanam di kebun. Kalau jambu ini kita tanam apa, kita jual paling murah 15.000 loh, kita jual 20 laku 15.000 kita jual, dibanding padi jauh menang itu. Nah makanya itu kita sebenarnya nggak perlu mikir, BUMDes itu nggak perlu mikir untuk tanam dan sebagainya, itu urusan mereka lah. Kita lebih menang apa, lebih ke tradingnya mungkin. Kita ngambil aman lah. Bicara kalau mikir gabah kan sama aja, nanti gabah kalau naik terus yang lain. Tapi sebenarnya sangat nggak imbang harga gabah kalau di logika. Nilai jualnya Bu, maksud saya itu nggak imbang dengan nilai-nilai barang-barang yang lain. Dibanding besi, nggak masuk akal. Modalnya itu ini Pak Santoso ya. Saya kan BUMDes Beringin Rejo. Nah, kebetulan saya 2 periode panen itu kemarin BUMDes juga mulai mengikuti untuk memanen hasil panennya. Kebetulan kan kami cuma hanya cari gandengan aja kan. Istilahnya itu untuk terpulang. Setelah area saya ini yang panen, kita panen, hasil itu kan dibawa pulang. Nah, kalau dari ini kita dapat kesempatan apa, peluang apa? Sebenarnya kalau kita mau panen sendiri, kita beli sendiri, terus kita jual ke bapak, kan kita nggak ada modal. Sebenarnya modal itu nggak perlu modal. Petani itu sebenarnya yang kita tahu itu gabah di bawah, besok dibayar kan bisa. Kita membayarnya paling kan hari ini dikirim, besok dibayar. Sudah terbiasa timbang bayar. Oh, timbang bayar. Sebenarnya bisa diomong, tapi kan kita butuh kepercayaan juga. Nggak bisa langsung kita modal gitu. Tapi lebih aman sebenarnya bukan di gabah. Kalau sama di gabah itu dalam setahun panen berapa kali wilayah Indonesia? Dan 3 kali masuk apa? Kemarin dari BUMDes kami mengambil langkah seperti itu kan karena memodifikasikan bahwa petani ini kan ditekan oleh inflasi, harganya kan semakin tinggi. Jadi saya dari situ kan menaikkan harga. Ya, paling enggak bisa bersaing seperti di luar kan. Itu kan sebenarnya lebih ke sosialnya. Tapi kalau bicara sosialnya monggo. Tapi paling panen paling sebulan kan. Dan kalau digabungkan dengan bisnisnya gitu loh. Kalau bisnisnya ya mungkin sampai kan dari petani itu suatu besar 46 pasti kan dapat untung 50 atau 100, ya kan? Dan 50 karena aja dari 1 truk kan udah 500.000 suatunya. Kalau 100 udah 1 juta suatu bisa gitu lah. Tapi unsur bisnisnya itu nggak banyak, lebih ke sosialnya kalau gabah. Karena dalam satu panen sebulan lebih sen padi. Kalau itu diambil 3 kali, atau 3 kali panen dalam setahun berarti kan 3 bulan. Masa BUMDes bisa hidup dengan 3 kali panen, nggak bisa lah. Lebih yang continue mungkin itu lebih ke kita coba ke beras yang beras kemasan. Nanti kita bisa pasarin sendiri atau aku minta apa dari kalau bisa dari pemerintah daerah itu ada dukungan itu, mungkin di Bojonegoro ada semacam apa ya, apalagi tadi disampaikan oleh Bu Evi ada apa namanya, semacam ada apa tadi Pak Piyu Pak, forum. Nah, forum itu kalau bisa punya Bojonegoro ini kayak apa ya, semacam kayak lapak atau toko lah. Jadi mungkin di situ di daerah iya, suatu misal daerah dengan ada petani saya Pak, ayo taruh di situ ya kan. Nah bener Pak, nah, terus di daerah kita yang nggak ada kita coba kita tarik ke kampung kita, apakah itulah mungkin itu bisa membantu untuk putaran mungkin ya kan. Nah, itu tapi nggak jauh lepas dari pemerintah daerah. Mungkin itu yang dengan ya. Tapi kalau memang yang bicara BUMDes itu memang tak sampaikan boleh Bu Evi ya. Kalau memang BUMDes itu sebelum ada regulasi yang melindungi tanpa apa ya masuknya kepala desa ke dalam manajemen itu masih sulit. Jangan. Karena BUMDes sih pada dasarnya ada apa SDM-nya ganti. Sampai mulai 2019, sampai training wis pinter ganti ya semangat itu. Tapi mungkin juga ada galeri itu agak sulit karena dia udah terikat dengan apa namanya istilahnya dengan apa ya tadi yang apa namanya Pak Pipa nama forum tadi. Mungkin itu luwih lah dia akan sulit lah. Soalnya forum pun Bojonegoro masuk kepala desa, saya kan masuk ini sulit lah. Mungkin kayak gitu. Kelihatan forum belum. Jadi mungkin kita ambil maksud saya sebenarnya kita ambil coba apa namanya itu kita kelola potensi yang ada di Bojonegoro.
Jadi bilang nggak, bukan kita bukan bicara beras saja loh, karena mas ya. Mungkin kalau kita nggak tahu potensi di daerah jenengan, mungkin jenengan kering reja ya mas ya. Dan mereka kan anak kondang Indonesia, kondang dinding, termasuk jambu kristal ya.